Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pelaporan keuangan sektor publik dan pelaporan keuangan konsolidasian sektor publik. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Rihadatul Aisyih, NPM 18062, dan saya sendiri Nur Faiza, NPM 19101. Baik, saya Rihadatul Aisyih, NPM 180, 130, 162. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait memahami dan menjelaskan format pelaporan keuangan. Baik, langsung saja. Laporan keuangan pemerintah disediakan untuk memberi informasi kepada berbagai kelompok pemakai. Meskipun setiap kelompok pemakai memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Dalam bentuk laporan keuangan instansi pemerintah dalam dasarnya, sama dengan laporan keuangan sektor swasta, tetapi ada penyesuaian sifat dan karakteristik sektor publik yang mengakomodasi kebutuhan pemakainya. Selain itu, karakteristik laporan keuangan sektor publik juga memiliki batasan-batasan berupa pertimbangan non-moneter, seperti pertimbangan sosial dan politik yang perlu diperhatikan. Berikut adalah format laporan keuangan yang harus dibuat oleh organisasi sektor publik, yakni meliputi yang pertama laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan neraca, laporan kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan, memahami, dan menjelaskan penyusunan laporan keuangan sektor publik. Nah, sistem pelaporan keuangan sektor publik terbagi menjadi yang pertama sistem pelaporan keuangan. Nah, di dalamnya terdapat 3 sistem. Yang pertama, sistem basic kas atau cash base. Berikut adalah sistem akuntansi dasar kas yang hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Dan yang kedua, basic accrual atau accrual base merupakan penerimaan dan biaya bertambah diakui karena diperoleh atau dimasukkan, bukan sebagai uang yang diterima atau dibayarkan, dalam jumlah yang sesuai satu sama lain, dapat dipertahankan atau dianggap benar dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode yang bersangkutan. Selanjutnya yakni akuntansi dana, fund accounting, yang merupakan akun alternatif sistem akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dari dasar kas dan pengendalian anggaran. Sistem akuntansi dana mengakui organisasi ketika komitmen sudah disepakati. Ini berarti transaksi sebelum diakui ketika kas dibayar atau diterima, atau ketika kas diterima atau dikeluarkan, namun lebih awal lagi yaitu ketika pesanan dikirim atau diterima. Untuk penyusunan pelaporan keuangan sektor publik, terdapat 3 teknik yakni pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan. Selanjutnya yakni memahami dan menjelaskan timbulnya kendali bagi entitas lain untuk tujuan pelaporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasian adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan dan satu atau lebih atau anak perusahaan yang seakan-akan entitas-entitasnya tersebut merupakan satu entitas atau perusahaan satu perusahaan. Dari pengertian umum di atas dapat kita tarik satu pemahaman bahwa laporan keuangan konsolidasian diperlukan apabila salah satu perusahaan yang bergabung memiliki kontrol terhadap perusahaan lain, dan sebaliknya laporan keuangan konsolidasi tidak diperlukan apabila satu perusahaan tidak memiliki kontrol terhadap perusahaan lain. Artinya, jika tidak memiliki hak kendali yang lebih, maka mereka adalah badan usaha. Artinya, mereka masing-masing akan membuat laporan keuangan sendiri-sendiri dan tidak mungkin untuk digabungkan, ditambahkan, atau sejenisnya. Jadi, tidak ada maksud untuk membuat sebuah laporan keuangan konsolidasian. Ciri-ciri perusahaan yang memiliki lebih dari satu entitas bisnis, yakni entitas induk yang memiliki satu atau lebih anak perusahaan, sedangkan entitas anak yang dikendalikan oleh entitas induk. Yang kedua, kelompok usaha merupakan entitas induk dan seluruh entitasnya.
Selanjutnya, kepentingan non-pengendali merupakan ekuitas anak perusahaan yang tidak dapat didistribusikan langsung pada entitas induk. Selanjutnya, pengendalian untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional untuk memperoleh manfaat. Dan yang terakhir, memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah 50% kekuasaan suara suatu entitas kecuali dapat ditujukan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian. Selanjutnya yakni memahami dan menjelaskan pengendalian untuk tujuan laporan keuangan. Adapun maksud dan tujuan laporan keuangan konsolidasian disusun yaitu agar dapat memberikan gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari suatu perusahaan yang terdiri atas sejumlah perusahaan yang berhubungan keistimewaan di mana laporan konsolidasian keuangan diharapkan tidak boleh menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan harus didasarkan pada substansi atau peristiwa ekonomi tersebut. Dalam PSAK 4, paragraf 4 penyajian laporan keuangan konsolidasian oleh induk perusahaan bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan mengenai data keuangan dari suatu kelompok perusahaan dalam kelompok tersebut merupakan suatu entitas hukum yang terpisah satu sama lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi merupakan laporan keuangan dua entitas atau lebih yang disajikan seolah-olah seperti entitas tunggal. Setelah suatu entitas pemerintah menyusun dan menyajikan laporan keuangannya, maka dinas tersebut harus membuat laporan keuangan konsolidasian pada tingkat daerah untuk mencerminkan kondisi dan kinerja keuangan sebenarnya. Nah, perbedaan utama penyusunannya terletak pada jurnal penutupan di tingkat dinas. Pada laporan keuangan triwulan, rekening koran di tingkat dinas tidak ditutup, sementara di tingkat Pemda sudah ditutup. Pada laporan keuangan tahunan, baik di tingkat dinas maupun Pemda, rekening koran telah ditutup. Nah, di sini terdapat dua jenis pencatatan yang digunakan, yaitu yang pertama surplus atau defisit entitas keadilan yang tidak dipisahkan, dan yang kedua surplus atau defisit entitas keadilan yang dipisahkan. Untuk yang pertama, jenis rekening pendapatan dan belanja yang berhubungan dengan dinas-dinas tersebut tidak perlu dipindahkan dengan pendapatan dan belanja entitas pengendalinya. Sedangkan untuk surplus atau defisit entitas keadilan yang dipisahkan, jenis rekening pendapatan dan belanja yang berhubungan dengan dinas itu dipisahkan dengan pendapatan dan belanja entitas pengendalinya, di mana pendapatan dan belanja itu dikumpulkan secara terpisah. Prosedur konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggabungkan laporan keuangan entitas pengendali yaitu Pemda dengan entitas kendalinya yaitu dinas berdasarkan line by line dan menambahkan jumlah ke pos-pos sesuai dengan kelompok dan jenis masing-masing laporan atau sesuai dengan elemen dalam neraca. Nah, di sini terdapat 3 prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, yaitu membuat jurnal eliminasi. Jurnal ini bertujuan untuk mengeliminasi saldo semua rekening timbal balik antara Pemda dan dinas. Hal ini dilakukan dengan mendebit rekening timbal balik yang bersaldo kredit dan mengkredit saldo timbal balik yang bersaldo debit. Yang kedua, yaitu membuat kertas kerja. Kertas kerja dibuat untuk mempermudah dan mempercepat penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, sumber-sumber angka yang diperlukan dalam penyusunan kertas kerja berasal dari laporan keuangan yang berasal dari neraca saldo atau laporan keuangan Pemda dan dinas dan juga jurnal eliminasi. Kemudian prosedur yang ketiga yaitu membuat laporan keuangan konsolidasian. Angka-angka dalam kertas kerja yang telah disusun kemudian dipindahkan ke laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan jenis rekeningnya. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini dapat berasal dari neraca saldo dan persediaan yang dicatat sesuai dengan persediaan fisik dan juga laporan keuangan Pemda dan dinas.
Selanjutnya yaitu pengiriman kas antar unit kerja. Transaksi ini dilakukan oleh pihak ketiga yaitu dinas pengirim, dinas penerima, dan Pemda atau Pemkap atau Pemkot. Adapun transaksi yang dicatat yaitu dinas pengirim, pengiriman kas ke dinas lain atas perintah Pemda, Pemkap atau Pemkot mengakibatkan berkurangnya jumlah kas dan kewajiban kepada Pemda, Pemkap atau Pemkot. Kemudian yang kedua, dinas penerima. Yang ketiga, Pemda atau Pemkap atau Pemkot. Penerimaan kas atas permintaan Pemda atau Pemkap atau Pemkot mengakibatkan bertambahnya hak terhadap dinas penerima dan berkurangnya hak terhadap dinas pengirim. Kemudian pengiriman barang antar unit kerja. Transaksi ini memiliki dampak yang hampir sama dengan penerimaan kas antar dinas. Nah, perbedaannya terletak pada belanja. Adanya transaksi ini berarti barang tersebut diangkut 2 kali dari Pemda atau Pemkap atau Pemkot ke dinas, kemudian dari dinas diserahkan ke dinas yang lainnya. Nah, biaya angkut ini diakui sebagai kerugian oleh Pemda atau Pemkap atau Pemkot. Nah, untuk pencatatan masing-masing entitasnya yaitu juga ada 3, ada dinas pengirim, dinas penerima, dan Pemda atau Pemkap atau Pemkot. Untuk dinas pengirim, pengiriman kas ke dinas lain atau perintah Pemda, Pemkap, Pemkot mengakibatkan berkurangnya jumlah kas dan kewajiban kepada Pemda, Pemkap, Pemkot. Yang kedua, dinas penerima. Penerimaan barang dari dinas lain ini mengakibatkan bertambahnya kewajiban sebesar harga pokok barang ditambah dengan biaya pengiriman dari Pemda atau Pemkap atau Pemkot dan dicatat dalam satu rekening, yaitu persediaan senilai harga pokok ditambah dengan biaya pengiriman. Namun, jika pengirimannya melalui dinas lain, maka jumlah yang dicatat sebagai persediaan adalah harga pokoknya saja. Kemudian yang ketiga, yaitu Pemda, Pemkap, atau Pemkot. Transaksi ini akan mengakibatkan bertambahnya hak terhadap dinas penerima sebesar harga pokok barang, kemudian ditambah dengan biaya pengiriman. Baik, sekian terima kasih presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.